Pak. Progresnya masih penyusunan sih Pak. Mungkin di angka 40-60% dah. 40, oke. Eh, bisa semua bisa mendengar ya, semua bisa fokus sebentar. Saya mau bahas jadwal dulu. Jadi saya sudah menyusun jadwal dengan Pak Muhtar ya sebelumnya kemarin itu. Eh, TPPG. Ini tolong nanti di grup ada perwakilan ya, PJ tolong diinfokan. TPPG itu kita sudah pertemuan ke 5, tanggal 4 April. Iya, 5. Minggu ke-5 harusnya ya. Kemudian nanti dengan saya lagi di 11 April. Nah, kemudian ada lagi di 18 April. Jadi kita itu tersisa 3 minggu ya. Nih, saya cek yang dari sini, dari Sifex kita itu, saya sisa tinggal ini udah 6. Hari ini nambah 2 berarti 8. Sisa 4 pertemuan. Oke, 4 pertemuan. Di sini kita 3 ya, sama 1 di UAS nanti. Oke, karena kita sisa itu, hari ini saya akan materi mengenai pengenalan kontrak dulu nih hari ini. Nah, minggu depan itu kita UTS ya, tanggal 11. UTS materinya apa? Materinya adalah pengadaan. Materinya full pengadaan. Kontrak ya, satu soal aja. Oke, bisa dipahamin ya. Jadi UTS kita pengadaan, nanti tentang pengadaan. Kemudian tanggal 18 ya, karena kemarin dikumpulkan tanggal 17 April ya, maka tanggal 18 ya itu kita presentasi. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan perihal tanggal. Cukup, Pak. Izin bertanya paling Pak Riobi, berarti yang tanggal Ya, 18 di sini tidak tertulis ya? ya kan soalnya kan kalau dari apa namanya kalender akademik kita tuh sebenarnya tidak mengenal hari Sabtu harusnya. Tapi hanya Oh, karena RPL adanya jadwalnya memang hari Sabtu. Kalau saya UTS-nya di minggu biasa kan, saya juga takut mengganggu kerja kalian juga ya. Kerja Bapak Ibu semuanya kan sambil kerja juga gitu. Jadi lebih baik di hari Sabtu aja bagaimana? Sebenarnya kalau mau oke. tanggal Baik 17-nya Pak, juga nggak apa-apa sih sebenarnya. mungkin 18 saja Pak. Baiknya sesuai I- jadwal di hari Sabtu. Ya, saya di pikiran saya disesuaikan jadwal di hari Sabtu karena takut mengganggu aktivitas gitu. Walaupun kita UTS-nya sih minggu depan. Minggu depan kita UTS-nya. Siap. Nah, UTS-nya hanya ini aja sih saya esai singkat. Kurang lebih 60 menit aja. 50-60 menit. Dan selama UTS nanti ada aturannya ya teman-teman ya. Nanti minta on cam selama UTS. Jadi kalau kelas kan kalian boleh off cam, tapi kalau UTS on cam karena hanya sebentar. Siap Pak. Se- eh, eh. Kemungkinan ada dua skenario di pikiran saya. Yang pertama esai, tapi saya nanti akan coba dulu platformnya bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, kemungkinan yang kedua adalah eh, apa namanya? Pilihan ganda tetapi mengerjakannya cuma 10 menit sampai 20 menit. Nah, jadi ada dua skenario.
Mungkin nanti akan saya infokan lebih lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu perihal ini? Dari saya cukup, Pak. Oke, kalau cukup berarti kalau ada dari tugas besar ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya mulai perkuliahannya. Kalau tidak mungkin saya mau sharing dulu ya. Eh, saya itu tidak anti teknologi. Saya memperbolehkan kalian untuk menggunakan AI. Ya, jadi bebas kalau kalian ngerasa bahwa saya butuh AI untuk membantu boleh, tetapi terlepas dari membantu itu ada namanya berpikir kritis ya, karena kita perkuliahan ya. Kalau misalkan cuma AI doang mah, ya ngapain kalian bayar untuk kuliah gitu. Nah, berarti ada berpikir kritis. Nah, mungkin saya akan menekankan nanti di tugas besar juga alasan-alasan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang udah pernah PKL atau pernah eh, bekerja di proyek, itu pasti di proyek itu banyak pertanyaan, kenapa sih harus seperti itu? Kenapa? Kenapa? Kalau tidak seperti itu bagaimana? Biasanya kalau nggak kenapa, bagaimana? Sama terakhir siapa yang bertanggung jawab? Nah, nanti di presentasi tugas besar pun, ketika pengumpulan dan presentasi, itu sama. Saya akan bertanya, kenapa? Misalkan, ada di sini tuh ada ngebahas mengenai dokumen administrasi, atau kualifikasi. Nah, kenapa dituliskan kualifikasi seperti itu? Kemudian bagaimana hasilnya kalau kamu memiliki KBLI 2020 BG 005? Kita kan udah sempet cek ya SPSE kemarinnya, kita udah lihat-lihat gitu ternyata oh ada yang gagal hanya karena tidak sesuai ya. Atau balik lagi ke model pemilihannya nanti ditanyakan. Apakah model pemilihannya nanti tender? Nah, menurut kamu bagaimana respon terhadap metode penyampaian terhadap proyek yang kamu ambil gitu? Apakah alasannya apa sih kira-kira kenapa mereka menggunakan dua file, kenapa mereka menggunakan dua tahap, kenapa mereka menggunakan satu file, ya. Kemudian juga nanti akan ada pertanyaan, eee, kira-kira gitu, siapa yang nantinya akan menjamin pada bank garansi, misalkan harus direkturnya kah yang menjaminkan atau boleh PM ya dalam sebuah perusahaan? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan nanti ditanyakan gitu pada saat tanya jawab. Tidak hanya penilaian ketepatan dokumen aja, kerapihan, keabsahan, kelengkapan. Nah, presentasi dokumen itu di bagian presentasi dokumen 30% itu akan ditanyakan lebih rinci dan detail lagi tentang alasan-alasan kalian menulis, kemudian kenapa seperti itu, dasar hukumnya apa. Jadi eh, jangan menggunakan aturan yang kira-kira kalian belum baca atau belum pahami sebelumnya gitu. Ya, salah satunya misalkan kayak
Kita mengacu ke PP 46 2025 tentang pengadaan barang dan jasa. Nah, di situ ngomongin apa sih? Kenapa harus seperti itu? Dokumennya seperti apa? Nah, itu yang harus lebih didalami lagi gitu di dalam tugas besar. Ya, walaupun ketepatan, kerapihan, keabsahan, kelengkapan itu sudah ada, contoh MDP-nya sudah ada. Kalian tinggal mengikuti aja lembar data kualifikasi kalian isikan, lembar data administrasi kalian isikan gitu. Tapi terlepas dari itu, bukan hanya mengisikan, tapi alasan kalian mengisi seperti itu apa harus dipahamin. Ya, karena nantinya di dalam suatu proses pengadaan ada namanya klarifikasi bukti. Ya, saya lupa kelas ini apa kelas sebelumnya gitu. Saya udah ceritakan perihal klarifikasi bukti di mana nanti setelah kalian ada prakualifikasi atau pasca kualifikasi dokumennya masuk, kemudian ada pembuktian. Nah, pembuktian itu yang nanti istilahnya saya sebagai PPK-nya akan meminta kalian membuktikan. Buktinya apa? Coba dibuktikan seperti apa, yakin seperti apa, dan ceritanya itu harus atau argumennya itu harus nyambung dengan isi dokumen kalian. Oke, sampai sini bisa dipahamin? Baik, Pak. Siap, paham. Ya, oke. Jadi reasonnya penting di alasannya. Baik. Untuk materi terakhir kita itu saya lupa, apakah kalian yang kelas ini nih sampai tahapan atau udah sampai kontrak ya? Kalau tahapan yang dua file itu udah sudah belum yang dua dua file? Izin Pak, minggu terakhir tuh yang tentang tupoksi dan skema hubungan pihak-pihak yang terlibat di pengadaan. Oh, oke oke. Berarti tahapan sekarang. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman eh pertemuan hari ini itu akan sangat vital, teman-teman. Ya, jadi tolong diperhatikan. Inilah inti dari pengadaan itu sendiri. Jadi kalau kemarin kan kita hanya melihat pihak-pihak terlibat, kita hanya melihat apa namanya sejarah LPSE, bentuknya seperti apa dan lain-lain. Nah, ini yang lebih penting. Kenapa? Karena ini adalah dokumen yang kalian buat nantinya. Yakni kita harus lihat tahapan pengadaannya itu seperti apa. Kembali lagi eh, diawalin ya, setiap itu diawalin dari project life cycle. Setiap kali pembahasan akan selalu diawali oleh project life cycle. Di mana siklus hidup proyek itu dimulai dari sebuah kebutuhan, kemudian ada project formulation prosesnya, dilihat ya kebutuhannya itu seperti apa, kemudian nanti dikonsepkan, baru kita rencanakan atau studi kelayakan dulu. Itu adalah tahapan pradesain. Selanjutnya ada tahapan project delivery ya, atau dalam tahapan kita disebutnya adalah DED dan juga konstruksi. Nah, di sini DED itu akan mengeluarkan HPS. Ya, HPS itu kemudian akan ditenderkan. Baru bisa mengerjakan proses konstruksi. Berarti tidak bisa dari sini itu langsung loncat. Kecuali dalam kasus-kasus kontraknya design build. Itu project delivery-nya jadi satu. Tetapi kalau itu jadi satu pun ya, di planning proses ini pasti di sini sudah ada tender dulu. Ya. Saya remind dulu, di planning proses ada tender ya, tender konsultansi untuk studi kelayakan. Kemudian di project delivery ada tender lagi untuk konsultansi, ya, konsultan perencana, detail engineering design sampai keluar. Kemudian di project delivery selanjutnya itu ada construction proses, ada tender lagi, tender pelaksana, ya. Sama biasanya operation maintenance akan ada tender lagi, tender pengelola jika tidak dikelola sendiri. Ya, oke. Biasanya sih memang tidak untuk
konstruksi kita sih ya, bangunan gedung ya. Bangunan gedung biasanya enggak sih, tapi kalau bangunan sipil terutama pertambangan ya, daerah pertambangan itu kadang pengelola pertambangan itu bukan ownernya. Jadi ada kontrak atau tender pengelola lagi. Nah, terus baru ada demolisi rekonstruksi terakhir. Nah, di tahapan yang akan kita bahas adalah tahapan yang ada di project delivery ya. Jadi ada nanti konsultansi, ada nanti construction proses. Banyak ya memang secara tender itu adanya di construction untuk pelaksanaan. Ya, tetapi tidak melepas juga bahwa di dalam konsultan itu ada dua ya, konsultan kelayakan dan juga konsultan perencana DED. Nah, dua hal ini juga ada pengadaan ya, pengadaan terpisah. Kita lihat nih, ternyata dari metode pemilihan penyedia barang biasa. Ya, Pak Alam silakan. Pak, maaf. Tadi tuh yang apa? Ada 4 proses itu, 4 proses tender, ada perencana untuk konsultan perencana, kemudian ada untuk yang apa? Konsultan pengawas Kontraktor. dan yang maintenance. Ya, pengawas atau kontraktor dan maintenance. Nah, yang pertama itu apa, Pak? Tadi, Pak? Maaf. Konsultan studi kelayakan. Jadi sebuah project itu tidak bisa langsung dinyatakan butuh gitu. Kalau misalkan kayak di SPSE itu kan kita langsung keluar tender untuk pekerjaan itu. Tapi kadang-kadang ada tender juga untuk konsultan studi kelayakan. Jadi konsultan yang nantinya menyatakan bahwa bangunan tersebut layak. Contoh misalkan kayak pembangunan gedung baru asrama di Jakarta namanya apa sih ya? Yang atlet, Wisma Atlet. Nah, Wisma Atlet itu bukan berdiri langsung tiba-tiba, oh kita kayaknya butuh Wisma Atlet, terus kita langsung aja bikin Wisma Atlet. Nggak bisa gitu sebenarnya Pak Alam ya. Jadi di awal, di depan itu ada nanti konsultan yang merencanakan, menghitung dulu studi kelayakannya. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang di sini eh, ada yang alumni Polban, beberapa ya. Ya, Polban, Pak. Saya juga. Nah, itu Bu Pak Yulianto, kalau nggak Bu Yulianti, kalau nggak Bu Eri ya, kalau nggak salah pernah mengajarkan benefit cost ratio di dalam ekonomi teknik. Dulu Pak Alam ekonomi tekniknya dengan siapa Pak? Pak Yulianto, Pak. Pak Yulianto ya. Biasanya di ekonomi teknik itu ada subbab atau materi mengenai benefit cost ratio. Nah, benefit cost ratio itu akan menentukan proyek ini layak atau tidak. Ekonomi teknik sendiri itu sebenarnya ekonomi teknik itu adalah konsepsi yang memang membahas untuk studi kelayakan ini. Bahwa harga saat ini berapa, misalkan anggaplah 10.000 hari ini itu bisa beli gorengan 8 gitu. Ketika kita nanti melihat di tahun 2030, apakah masih dapat 8 atau tidak? Apakah ketika kita investasi hari ini, kemudian di masa depan itu masih sama atau tidak? Itulah berdasarkan kebutuhan yang ini tadi. Makanya kita harus tahu dulu nih, ada kebutuhan, ada kesadaran akan kebutuhan itu sendiri dari kitanya. Kita bilang kita butuh Wisma Atlet, misalkan, masuk ke dalam ini, studi kelayakan. Nah, studi kelayakan, Wisma Atlet kita bikin hari ini, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi seperti apa? Ya, masih terpakai atau tidak? Nanti ada tuh perhitungannya, pakai indikator kuesioner, ada buy rupiahnya, ada ekonomi tekniknya di situ. Kemudian kita normalisasi, kita skalakan, keluarlah benefit cost ratio. Benefit cost ratio nantinya akan melihat ini tuh sebenarnya dia tuh untung atau rugi ketika kita investasi saat itu. Ya. Jadi mana investasi yang lebih menguntungkan? Mana investasi, apakah investasi ini bisa dilanjutkan atau tidak? Itu dari planning proses. Ketika sudah masuk dalam kategori layak, ya, kalau udah masuk kategori layak, baru kita keluarlah sebuah di SPSE itu
jasa konsultansi pembuatan gambar, DED, dan lain-lain untuk konsultan perencana nantinya. Seperti itu, Pak Alam. Oke, siap, Pak. Bayangan saya tadi itu kalau misal hanya mendengar kelayakan kan otomatis secara garis besar mungkin hanya kelayakan bangunan. Berarti proses ini tuh bukan fokus di kelayakan bangunan karena belum ada desainnya, Pak. Jadi kelayakan Belum. lebih ke fungsi dan sisi komersil di kemudian hari gitu ya. Benar. Oh, oke, baik, baik. Kalau Tertarik. kelayakan bangunan itu nanti setelah construction Ada jadi, desain perencana ya. nah itu di dalam ini Oke, nih biasanya ada SLF ya, ya, SLF eh, yang apa layak buat fungsi UMB. bangunan. Layak fungsi itu di after construction. Karena kalau kalau bangunannya belum jadi kan nggak bisa dihitung SLF-nya ya. Betul, betul, Keluar Pak. SLF maksudnya nggak bisa keluar SLF sertifikat layak fungsinya. Jadi di sini kelayakan itu ada dua ya, layak fungsi bangunan itu setelah construction proses. Kemudian sebenarnya layak fungsi bangunan tidak bisa dikeluarkan di DED ya, karena kalau DED kan gambar. Nah, ketika nanti construction proses kan build kalau kita tahu. Nah, itu kan memang kita berharap S-Build sama dengan apa namanya Desain. gambar shop drawing maupun gambar perencana. Tapi di dalam terutama pekerjaan fondasi yang kita itu meramal sesuatu ya, fondasi itu kan kita ngeramal tuh, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam tanah itu lapisannya seperti apa detailnya. Mau nggak mau ya kita hanya merencanakan, kemudian ternyata nggak sesuai nih gambarnya. Dibuatlah gambar ulang, shop drawing. Nah, dari shop drawing ada perubahan atau tidak lagi terhadap S-Build-nya. Kalau sama terus-terusan sampai S-Build, baru kita bisa mengajukan gambar tersebut untuk diajukan ke mendapatkan SLF atau manajemen layak fungsi bangunan nantinya. Ya. Tetapi sebelum manajemen layak fungsi, yang di sini ada studi kelayakan, yakni sebenarnya masuk atau tidak, ya, layak atau tidak investasi nilainya atau kebutuhannya, atau kita sebutnya proyeknya nih, kalau misalkan kita lihat kayak bangunan apa ya, kalau bangunan banyaknya sih kalau di yang terlihat kan kayak Bandara Kertajati deh, yang happening sama Kang Deddy tuh, Bandara Kertajati. Nah, itu akan ada pertanyaan, studi kelayakannya seperti apa? Karena nggak bisa muncul tiba-tiba saya butuh, saya bikin. Tapi harus ada studi kelayakannya dulu. Nah, nilai investasinya seperti apa tuh si Bandara Kertajati sampai akhirnya menyatakan bahwa bandara tersebut dibutuhkan nantinya. Ya, memang biasanya kalau dalam proyek bangunan sih nggak banyak bangunan gedung ya. Gedung sih nggak terlalu strict ya, karena kan gedung itu biasanya lebih dipakai untuk internal atau kebutuhan sendiri aja gitu. Beda kalau kita berbicara kayak bandara, kayak jalan ataupun WUS deh, WUS kemarin ya. WUS itu juga ya yang lebih ke arah infrastruktur jatuhnya. Kalau Bandung itu sekarang lagi hits apa Trans Bandung mau bikin jalur BRT Trans Bandung. Nah, itu ada nggak studi kelayakannya? Ya, apakah benar-benar layak atau tidak nantinya? Oke, seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu dari project life cycle? Terakhir paling Pak boleh? Boleh, boleh Pak Alam, nggak apa-apa. Justru lebih senang saya ditanya. Saya kan istilahnya kalau yang konsultan kelayakan itu kan saya sebagai kontraktor pastinya tidak terlalu banyak terkait ya Pak, karena paling itu jauh sebelum proses masuk ke kontraktor atau internal kliennya sendiri. Nah, minta Benar. gambaran kalau beberapa konsultan kelayakan yang ada di Indonesia dan istilahnya terbesar atau terkenal lah, boleh tahu nggak Pak? Barangkali. Wiratman. Saya apa Pak? Pernah dengar konsultan Wiratman? Nah, nggak pernah nih, karena nggak pernah masuk proses itu. Oh, Wiratman ya? Wiratman bisa. Saya sendiri part of LAPI ITB. Oke, LAPI oke, ITB ya, itu terus NASA Engineering kalau di Bandung. oke, baik, baik, NASA baik. Engineering terus di Bandung tuh
ada NASA, ada Saung Galing. Oke. Oh banyak berarti ya Pak. Heeh. Rata-rata sebenarnya eh, bukan orang sipil Pak Alam, memang maksudnya bukan orang teknik sipil murni gitu ya. Biasanya yang ada di sana tuh orang tata tata apa sih namanya, SAPPK tuh Kota letak perencanaan kota. perencanaan kota. Oke oke. Heeh. Perencanaan kota, Oh terus orang-orang manajemen ya. Kalau di sipil tuh sipil itu transport. oke baik baik Pak. Transportnya bukan transport aspal, ada transportnya hmm, siapa ya kalau di Polban? Mungkin Jurusan Padeta itu ya. mungkin nggak ada ya Pak. Oh Padeta. Mm-mm. Seperti Oke. Padeta gitu. Transport yang manajemen infrastruktur tapinya, Berarti bukan trans. kalau konsultan kelayakan itu biasanya akan fokus di kelayakan only atau dia juga bisa handle semacam perencanaan dan pengawasan juga, Pak? Kalau yang memang fokusnya kelayakan biasanya itu ke kelayakan full. Jadi dia nggak ikut. Nah, jadi kayak NASA Engineering itu biasanya itu ke konsultannya jadi kayak apa ya, penasehat doang gitu. Jadi nggak pernah bikin sampai gambar detailnya juga dia nggak turun sampai sana. Siap, siap, kalau begitu. Terima kasih banyak, Pak Ryobi. Sebenarnya banyak ya. Salah satunya yang asesmen itu kalau dari Unjani ada rekan saya juga Pak Yudi Herdiansyah, mungkin kalau pernah ketemu di project gitu. Pak Yudi Herdiansyah itu juga konsultan kelayakan asesmen, dengan timnya tuh ada Pak Panji juga di dalamnya. Kemudian ada Pak Franky kalau di Wolban juga, Pak Franky juga untuk hidrologi ya. Kalau Pak Franky untuk hidrologi, Pak Saiful, kemudian Pak Aziz untuk geoteknik, kemudian ada Epi, Epic, tapi kayaknya Epic Studio mah lebih ke perencana ya. Tapi kalau kok NASA Engineering itu lebih ke konsultan kelayakan. Salah satunya mungkin kalau misalkan Pak Alam di Bandung, di Polban pernah lewat Jalan Nurtanio. Nah, itu kan ada flyover tuh baru. Iya, tahu-tahu, Pak. Nah, itu NASA Engineering, Pak Yoga dari Unpar. Oh, itu untuk kelayakannya. Iya, dia yang bikin kelayakannya. Pak Yoga dari Unpar, ya. Pak Andreas Oh, Wibowo juga dari oke. Unpar juga itu dari BRIN itu juga suka kelayakan, studi kelayakan. Oh, Sebenarnya memang dunia konstruksi itu luas ya teman-teman ya. Jadi eh, segmentasi dan separatasi antar pihak itu nyata di konstruksi. Misalkan kayak Pak Alam fokus di kontraktor. Mungkin kalau kita berbicara di konsultan, itu nanti lebih banyak nggak kenalnya Pak gitu. Saya pun kalau di hmm. kontraktor, ya saya nggak terlalu banyak kenal gitu. Maksudnya istilah-istilah atau step-step apa pekerjaan ya Pak yang banyak Ya, perbedaan mungkin. dan juga perusahaan-perusahaannya gitu. Karena Oke, kalau teman-teman tahu ya, studi terakhir saya itu ke kontraktor kecil di kota Bandung aja ada 1.100. banyak sekali Pak. Itu Iya, udah lingkup CV atau PT Pak? dalam lingkup CV dan PT gitu. Nggak mungkin kenal semua dong 1.100. Jadi kadang kita nggak tahu gitu. Oh ternyata ada kontraktor ini, kontraktor ini. Tapi banyak, ada 1.100 kontraktor kecil di Bandung. Kontraktor menengah di Bandung itu ada kontraktor besar di Bandung tuh sekitar 80-an, kontraktor menengah itu sekitar 200-an. Nah, yang banyak itu 1.100 di kontraktor kecil. Itu hasil studi waktu saya tesis kemarin ya. Ternyata banyak sekali. Dan kontraktor-kontraktor itu pun kadang saya nggak pernah dengar namanya gitu. Saya nggak pernah dengar namanya, tapi ada gitu ternyata. Oh, kontraktor itu ada. Salah satunya banyak yang mengerjakan di daerah Ciwastra. Kalau teman-teman orang Bandung gitu, tahu daerah Ciwastra. Nah, Ciwastra itu Buah Batu lah, Buah Batu daerah banjir sana-sana itu. Nah, itu banyak perumahan yang ngerjainnya kontraktor-kontraktor kayak gitu. Ya, CV-CV. Jadi satu kawasan tuh misalkan ada 20-an rumah gitu. Nah, 10 rumah CVA, 10 rumah CVB.
Jadi nggak 20-nya dalam satu CV, enggak. Dibagi 10-10. Bahkan yang di kompleks saya sendiri itu terdiri dari beberapa CV. Satu CV itu cuma ngerjain 5. Total di sini ada sekitar 40 rumah. Berarti ada 8 CV yang mengerjakan. Jadi kalau berbicara di kontraktor sendiri, banyak kontraktor. Ya, memang tahapannya di kontraktor itu lebih eh, apa namanya, lebih secara general lebih sedikit dibanding di konsultan secara tahapan. Ya, kalau konsultan harus lebih panjang karena kan ada user requirement lagi gitu. Tapi kalau di kontraktor itu sudah DED-nya sudah ada. Kemudian kita tinggal melaksanakan sesuai DED. Kalau tidak ada kesesuaian atau tidak sesuai tanahnya, kita ke konsultan MK. Nanti konsultan MK minta justifikasi konsultan perencana. Udah selesai. Ya, oke. Ada lagi dari teman-teman? Silakan. Malam mungkin. Pak, berarti yang konsultan kelayakan itu tidak bisa disebut sebagai IPCM ya? Hmm, dia tuh Mungkin sebelum lebih IPC ke bahkan. desain dan perencana ya, atau enggak? Iya, dia sebelum IPC. Oke, Jadi oke, baik, kalau baik, Pak. EPC itu Engineering, Procurement, dan Construction itu hanya di Project Delivery sini, Pak Alam. Tapi kalau kelayakan awal tuh biasanya sudah ada dulu studinya. Siap, siap. Terima kasih, Pak Riobi. Ya. Termasuk ini, eh, ada beberapa memang project yang EPC-nya itu dilibatkan gitu, engineering-nya dari kelayakan. Tapi menyatakan layak atau tidak proyeknya, scope atau tidak, kalau swasta itu bisa menggunakan justifikasi internal. Salah satunya misalkan saya kerja di Sumarekon. Sumarekon Gede Bage. Terus saya bilang bahwa oh kayaknya kita butuh bangunan tinggi nih untuk nantinya jadi center of apa namanya, office, center of office-nya jadi Soho. Kita mau bikin Soho, gedung Soho. Oke, kita bikin aja. Nah, studi kelayakannya ini biasanya internal yang bikin. Atas dasar ini, sepertinya melihat ini, melihat tren dan lain-lain, kita rancang, kita butuh. Tapi kalau misalkan di pemerintah, itu nggak bisa pemerintah bilang bahwa saya butuh doang. Harus ada pendapat ahli. Makanya di situ biasanya di sini ada konsultan kelayakan dulu ya di awal. Nanti setelah itu baru konsultan kelayakan ini juga yang nantinya merekomendasikan misalkan kita kayaknya pakai EPC aja deh kalau untuk pemerintah. Nah, nanti bisa nih baru project delivery-nya kita pakai EPC. Tapi kalau swasta atau biasanya swasta gedung ya, kalau mau bangun Soho biasanya EPC-nya dari sini juga nih, kadang dilibatkan sedikit di kelayakannya si apa perusahaan yang dapat EPC itu. Kalau gedung, kenapa? Karena kan fungsi gedung kan biasanya untuk kebutuhan internal ya atau kebutuhan sendiri atas dasar bisnis only biasanya. Kalau gedung untuk publik kan hanya ada rusun, rusun atau ya rusun-rusun atau perumahan subsidi lah, tapi perumahan subsidi nggak. Kadang ya itu sudah diplanningkan di awal gitu. Terlepas dari itu kan kalau gedung biasanya internal swasta. Nah, kalau swasta itu bisa dilibatkan, bisa sampai sini Pak Alam. Karena mereka juga butuh pertimbangan. Ini gedung Sohonya seperti apa? Gedung Sohonya mau mau dibikinnya layaknya seperti apa supaya bagus, supaya menguntungkan. Seperti itu Pak Alam. Jadi bukan berarti di project delivery full, memang umum ya di project delivery full, tapi kalau untuk gedung-gedung swasta kadang dilibatkan untuk EPCM-nya dari sini. Oke. Alam mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau Bapak tadi menyebut Soho, Soho ini kan maksudnya hanya sebatas variabel sampel kan ya Pak? Tidak ada ketentuan kalau mau membuat Soho ini harus diuji kelayakan dulu gitu loh. Enggak kan Enggak, ya? enggak. Tapi Itu hanya internal. sebagai sampel Di, aja. di swasta itu enggak ada aturan, Pak, sebenarnya. Betul. Kalau kita berbicara di swasta ya, di swasta itu tidak ada aturan harus ada studi kelayakan. Jadi studi kelayakannya tidak harus ke konsultan kelayakan gitu, Pak. Tidak. Tapi boleh dari tim internal itu untuk melakukan studi kelayakan itu sendiri. Karena kan uang-uangnya mereka juga, Pak.
Oh, berarti bukan hanya indikatornya itu, sorry, sorry. Dilakukannya uji kelayakan bukan hanya dipengaruhi oleh indikator siapa penggunanya, tapi dari mana dana pembangunannya juga, Kak, Pak? Iya, semua Hmm. aspek dari mana dananya, siapa yang akan menggunakan, kemudian nanti basis kebutuhan urgensinya, ya. Urgensinya juga misalkan kita butuh Sumarekon Gede Bage mau bangun Soho, misal ya, ini misal hanya contoh, tapi nggak butuh-butuh amat dalam waktu dekat gitu. Mungkin butuhnya karena sekarang masih bangun-bangun rumah, kemungkinan di 2035, 2036. Kan sudah boleh dilakukan feasibility study mah. Boleh aja. Urgensinya masih belum terlalu cepat, ya udah kita layakannya kita sistemnya lebih panjang, kita bikin meritnya yang lebih panjang gitu. Tapi kalau misalkan kayak kemarin COVID ya, ada bencana alam gitu. COVID yang paling itu mah tiba-tiba butuh rumah sakit dadakan. Nah, itu kadang-kadang di sini boleh lewatin atas dasar urgensinya. Jadi kan nanti akan diformulasikan nih, studi kelayakan itu akan diformulasikan, ada urgensinya, ada siapa penggunanya, kemudian ada dananya dari mana, kemudian kita normalisasi, diskalakan, dinormalisasi, maka keluar nanti urutan prioritasnya seperti itu, Pak Lam. Ya. Terbayang mungkin teman-teman yang lain? Terbayang, Pak. Gak Ya, kebayang, Pak. jadi memang tidak hanya kita berbicara di sini aja gitu, tapi di dalam proses pengadaan itu sendiri ada pengadaan, ada pengadaan, ada pengadaan. Di dalam sini sendiri pengadaannya itu kadang terbagi-bagi lagi. Apalagi di construction proses ya. Pengadaan itu eh, kita secara umum ya, pengadaan secara umum itu masih bisa masuk juga salah satunya pengadaan subkontraktor atau kontraktor subspesialis. Itu kan juga ada pengadaan di dalamnya. Nah, tapi pengadaan ya mungkin tahapannya tidak sepanjang atau tidak seribet di dalam tahapan yang saya akan bahas nih. Karena tahapan yang saya akan bahas, balik lagi maaf ya teman-teman ya, mungkin kalau misalkan teman-teman mau tanya sebenarnya nggak apa-apa, kita diskusi. Tapi yang saya jelaskan itu akan mengacu pada tahapan yang ada di pemerintahan pastinya. Ya, yang ada di pemerintah. Karena basis saya mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, seperti ini. Metode pemilihan penyedia untuk barang jasa pekerjaan konstruksi. Ada kalau pengadaan barang itu ada e-purchasing atau pengadaan langsung. Kalau konstruksi itu ada penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Sedangkan untuk metode pemilihan penyedia jasa konsultan, itu ada konsultannya pakai seleksi, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Ini sama ya, pengadaan langsung, penunjukan langsung. Istilahnya aja yang dibedakan. Jadi kalau seleksi itu sama dengan tender, kalau penunjukan langsung atau pengadaan langsung sama ya terhadap jasa konsultan ini penunjukan langsung di pekerjaan konstruksi. Jadi yang ini sama dengan dua ini, yang bawah ini sama dengan yang atas. Oke. Ini yang saya tunjukkan tadi. Kenapa istilahnya ada gitu. Kenapa di konsultan itu ada tender. Kalau misalkan teman-teman nanti tahu atau teman-teman ada yang bekerja di konsultan, konsultan itu sebenarnya ada mengikuti tender. Bahkan konsultan sendiri ada unwizing-nya. Untuk konsultan, pengasuhan apa sih proposal majunya pengajuan proposal dulu, kemudian proposal diterima atau tidak, ada seleksi administrasinya, seleksi harga, ya. Seleksi harga juga ada di apa namanya konsultan. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sekarang kita kan udah bahasanya udah online ya, udah by system. Itu ada namanya e-purchasing. Di mana e-purchasing itu udah lagi pakai SPSE atau LPSE
itu udah nggak lagi kita datang terus kita duduk, kita apa sih masukin dokumen, kemudian nanti yang dapetnya itu terus gitu ya, orang-orang tertentu. Nah, itu udah nggak kayak gitu. Jadi alur e-purchasing itu ada dari PPK atau pejabat pembuat komitmen yang minggu-minggu lalu udah saya jelaskan tupoksinya. Ada dia bakal ngelihat dulu e-katalog buat rencana pelaksanaan pengadaan atau misalkan lihat dulu aturan-aturan dari e-katalognya, login di websitenya di mana PPK terdaftar, pilih aplikasi buat paket. Nah, kemudian input dan kirim data permintaan pembelian serta negosiasi harga. Nah, dia masuknya sampai sini dulu nih. PPK yang buat paketnya. Nanti penyedianya itu dia bakal lihat notifikasi email, ada login, ada permintaan enggak, nego harga di sini. Ya, nego harga di sini inilah proses tendernya nanti di sini masukin. Nah, nanti pilih pelaksana pekerjaannya siapa yang bisa, kemudian persetujuan. Download perjanjian pembelian, download cetak surat pemesanan. Kalau misalkan ini barang, tuh lihat notifikasi email, login, ada permintaan, input, kirim status pengiriman, barangnya nanti sampai. Ya, jadi kalau misalkan pembelian pengadaan itu seperti ini. Nah, apakah di konstruksi ada pengadaan langsung seperti ini? Jawabannya ada. Salah satunya, teman-teman tahu penerangan jalan? Penerangan jalan lampu. Nah, di sini ada yang kerja di kontraktor selain Pak Alam mungkin. Saya mau nanya yang lain. Eh, Pak Raden Ahmad Fauzan. Pak Raden Ahmad Fauzan. Akila kontraktor Pak, Akila. Akila, oke Akila. Mana suaranya? Lo nggak ada namanya? Belum masuk kah? Atau yang lain saya coba panggil Pak Surya. Pak Surya. Halo Iya, Pak Pak. Surya. Ya, Halo. Bapak bekerja di kontraktor? Saat ini fokus kuliah, Pak. Pernah bekerja di kontraktor tapi ya kan ya? Sebentar. Jawaban Surya sebentar itu menunjukkan waktunya kerja di kontraktor tidak Oh, lama, Pak. oke Bukan oke. Sebentar aja mepet-mepet. berarti ya. Tapi nyatanya wet, Pak, saya cek dulu gitu. Ya, saya pikir saya dicek lagi sedang dicek dulu gitu berapa lama udah. Surya, kalimatmu itu loh. Oke. Kontraktornya bekerja di bidang apa Pak Surya? Pelaksanaan, Pak. Bangunan langsung atau Iya, Pak. proyeknya bangunan langsung. Eh MEP-nya, waktu ngerjain MEP-nya dari Pak Surya, waktu itu kontraktornya ngerjain MEP-nya langsung atau di subkon kan? Di subkon kan, Pak? Nah, oke. Ya, jadi seperti itu. Salah satunya adalah yang MEP tadi, teman-teman. Ya, bahwa MEP itu biasanya di subkon kan. Jadi eh apa ya bahasanya ranahnya sipil tuh sebenarnya harus sampai MEP, tetapi biasanya ada subspesialisasi MEP sendiri ya di dalam konsultan. Nah, kalau misalkan nih bangunan udah jadi, kemudian dia mau nambah eh, kapasitas listrik dan juga perbaikan rute listriknya. Nah, itu dia nggak harus membuka untuk penyedia
kontraktor umum gitu atau kontraktor yang tender luas lagi, tidak. Kadang-kadang mereka langsung menggunakan e-purchasing ini. Langsung aja pengadaan jasa pemasangan atau perbaikan listrik, udah selesai. Jadi langsung pakai e-purchasing LPSE, langsung nanti si pelaksananya itu udah udah beli, istilahnya si PPK dan penyedia itu beli kabel, beli termasuk pemasangan ya. Salah satunya juga AC biasanya kalau misalkan untuk gedung-gedung baru AC-nya. Nah, itu biasanya langsung pakai e-purchasing ini. Karena apa? Kalau misalkan kita beli AC juga di toko listrik ya pada umumnya, kita kan minta plus pemasangan ya. Ya sama. Jadi kalau misalkan kita minta barang yang barangnya langsung terinstall, kita bisa langsung ke e-purchasing ini. Oke. Jadi kebayang dulu ya e-purchasing, ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak saya coba lanjutkan. Nah, ini adalah prakualifikasi. Nah, prakualifikasi ada nanti pasca kualifikasi. Kita cari tahu dulu prakualifikasinya itu ngebahas apa sih. Jadi ada 2 jenis kualifikasi. Ya, di sini ada 2 jenis kualifikasi. Yang pertama, ada prakualifikasi, yakni proses penilaian kompetensinya dan kemampuan usahanya, serta pemenuhan persyaratannya terhadap perusahaan dilakukan sebelum pemasukan dokumen penawaran. Misalkan, saya mau ikut tender. Tendernya itu bikin bangunan gedung 7 lantai. Gedung hotel 7 lantai. Nah, saya harus memasukkan prakualifikasi dulu. Dokumen-dokumen kemampuan saya, kemampuan usaha, pengalaman kerja proyek, kemudian dokumen biasanya tuh SKP, sisa kemampuan paketnya kita, dokumen modal kerja kita seperti apa, kita masukkan. Ya, akta pendirian perusahaan, NIB, di awal. Nanti di awal juga ada nantinya klarifikasi bukti, seperti tugas besar kalian. Ketika kalian sudah selesai, kalian klarifikasi bukti ke saya, ya, dalam bentuk presentasi. Oke. Nah, itu biasanya untuk proyek-proyek yang cukup besar. Kenapa? Sekarang ini, kalau proyeknya cukup besar, maka kompetensi akan lebih ditekankan. Pengalaman kerja dan lain-lain lebih difokuskan. Oleh karena itu, prakualifikasi biasanya untuk yang besar-besar. Tetapi tidak menampik juga kalau misalkan ada proyek-proyek lainnya yang membutuhkan memang prakualifikasi. Yang menentukan siapa? Menentukan adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Dari awal tadi dia maunya sistemnya kualifikasinya prakualifikasi atau pasca kualifikasi. Di mana kalau pasca kualifikasi, penilaian kompetensi, kemampuan usaha, serta pemenuhan syaratnya termasuk NIB, akta, dan lain-lain, itu dilakukan setelah pemasukan dokumen penawaran. Jadi udah ada dokumen penawarannya kalian bikin, kalian baru masukkan dengan dokumen kualifikasinya. Ya, ada resiko nggak? Ya ada. Secara akal sehat aja, kalian anggapan kalian udah ngitung, QS udah ngitung, seia-ia udah ngitung, udah begadang 2 hari 2 malam, kemudian gagalnya di kualifikasinya. Apa nggak capek gitu ya istilahnya? Capek banget kayaknya deh. Nggak, kalau misalkan udah bikin seia-ia, udah bikin dokumen HPS, udah bikin dokumen teknis, udah bikin dokumen administratifnya, termasuk daftar riwayat hidup dan lain-lain, tahu-tahu gagal karena tidak sesuai dokumen kualifikasi. Jadi ada 2, ada pra-kualifikasi, ada pasca. Pasca kualifikasi biasanya dilakukan karena mengingat pekerjaannya kecil, misalkan pekerjaan yang cuma 40 juta atau 100 jutaan, dokumennya sedikit, ya udah itu pasca aja. Ya. Oke. Nah, selain dari pasca dan pra, pemilihan selanjutnya adalah yang ini, teman-teman. 1 file, 2 file, atau 2 tahap. Di mana kalau 1 file, dokumen penawaran yang isinya ada administrasi, teknis, dan harga itu dalam 1 file. Ya, 1 file, 1 PDF lah. Kalau
eh, dua file itu dokumen administrasi sama teknis sendiri, kemudian dokumen harga sendiri. Nah, Pak, bedanya apa sih? Kenapa harus dipisah dua file? Jadi, biasanya kalau dua file itu kalian akan dinilai dulu administrasi dan teknisnya. Penilaiannya seperti apa? Kemudian nanti diperkirakan dulu dia lolos atau tidak dari administrasi teknis, baru dia lanjutkan ke file berikutnya dia buka. Kalau dia administrasi dan teknis sudah tidak lolos, maka biasanya yang file satunya pun tidak dibuka. Gitu, tidak dibaca detail. Seperti itu. Kalau dua tahap, nah ini dua tahap. Tahapan itu balik lagi, kita hidup di negara berbirokrasi, teman-teman. Kita tidak bisa meminta yang instan, langsung cepat. Jadi ketika nanti kalian ikut tender pemerintah gitu ya, tender pemerintah tuh jauh lebih ribet dibanding tender swasta. Kenapa? Karena memang ada birokrasi, ada tahapan-tahapan yang memang harus dipenuhin. Salah satunya adalah ya ini, tender dua tahap ini. Di mana tahap pertama nanti ada dulu, kalian masukin dulu administrasi dan teknis, kemudian dievaluasi, lolos, pengumuman lolos dulu nih, kemudian baru kamu masukin dokumen penawarannya. Beda dengan dua file, kalau dua file dari awal udah dimasukin barengan. Ya, dokumen penawaran dan teknisnya beserta dengan dokumen harganya itu dimasukkan, nginputnya bareng, tapi dalam satu waktu gitu. Nginputnya satu waktu bersama, tetapi dalam dua file yang terpisah. Nantinya akan dievaluasi file pertama dulu, kalau lolos, baru dia lanjut ke file kedua. Tapi kalau dua tahap, file pertama lolos, diumumin dulu, biasanya, baru masuk ke file yang kedua. Oke. Sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan? Karena ini sangat amat penting. Termasuk dalam tugas besar kalian, saya pasti akan bertanya seperti ini. Reason di sininya. Pak, Oke. mau tanya, Ya, Pak Alam, silakan. untuk pembagian satu file, dua file, dan dua tahap tuh, apakah itu hanya dilakukan pembagian misal eh, beda folder saja atau memang beda beda waktu pengajuan atau misal gimana ya Pak memanage? Soalnya kan tadi dua tahap tuh misal untuk minimalisir kerja, misal di teknikal atau di kualifikasi lolos, berarti lanjut ke tahap kedua untuk pemeriksaannya. Kalau emang di kualifikasi tidak lolos, ya berarti file kedua tidak usah diperiksa. Gitu. Iya, jadi eh gimana ya? Jadi kalau misalkan dua file itu memang pemilihannya, secara pemilihannya itu memang menjadi kewenangan PPK 100%, Pak Alam. Tetapi pada praktiknya dua tahap itu memang digunakan untuk meminimalisir pekerjaan double atau memang pekerjaannya terlalu besar, Pak Alam. Salah satunya adalah yang biasanya pakai dua tahap itu adalah kemarinnya yang pembangunan IKN. Seluruh pembangunan IKN itu dilakukan dua tahap. Kenapa? Karena ya kita tahu sendiri IKN besar, pakai dana pemerintah juga besar jumlahnya. Makanya dokumen penawaran administrasi teknisnya itu pasti banyak detailnya. Oleh karena itu diumumkan dulu, baru dilanjutkan ke file penginputan file berikutnya. Tapi kalau dua file, walaupun diumumkan juga, di dua file itu nanti setelah administrasi dan itu dia ada pengumuman, nah nanti yang akan dihitung atau dikerjakan hanya yang lolos saja. Seperti itu Pak Alam. Jadi langsung durasinya nanti ada. Jadi gini, di tahapan nanti kita akan cek di SPSE ya. Jadi ada nanti waktunya. Ini berapa hari, ini berapa hari, ini selesai kapan, kemudian nantinya selanjutnya itu dibuka lagi kapan, batas waktu penginputannya kapan. Mungkin saya sambil buka dulu nih. Kementerian Pekerjaan Umum aja.
Supaya lebih memahami, kita langsung cek SPSE-nya ya, teman-teman ya. Ini SPSE-nya. Misalkan ini pembangunan yang agak besar nih, ini berapa nih? 190 miliar. Pembangunan jalan perbaikan geometrik BTS Kota Singaraja. Kita cek. Nah, prakualifikasi kan? Ya, prakualifikasi dia pakainya. Kenapa prakualifikasi? Ya, tadi saya udah bilang ya, karena ini kan besar. Kalau misalkan udah itu dulu terus baru dikualifikasi kan kasihan juga. Makanya pakai prakualifikasi. Nah, ini Pak Alam, ini pakai 2 tahap. Terlihat nggak Pak Alam? Yang ini sekarang saya tab-nya itu tab yang nomor 4. Kelihatan nggak? Terlihatkah tab nomor 4 atau tab nomor berapa ini? Kalau di kalian? Nomor 4, oke. Pengumuman prakualifikasi sampai 7 April. Masih bisa ya. Perubahan, nggak ada perubahan jadwal. Dokumen kualifikasi, dokumen penjelasan prakualifikasi, kirim persyaratan, evaluasi, pembuktian. Nah, ini penetapan. Nah, ini yang tadi tuh, sampai prakualifikasi itu ada penetapannya. Kalau prakualifikasi, ini proyeknya kan gede, 190 miliar, pasti pakai ini. Karena bukan, sebenarnya pasti itu karena berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman saya pasti pakai ini, karena tahapannya butuh banyak, dokumennya pun butuh besar, karena jumlahnya pun besar. Nah, nanti terlihat juga di sini pengumuman hasil prakualifikasi ada lolos atau tidak. Berarti tanggal 17 April untuk para pesertanya nanti akan ditentukan siapa yang bisa, peserta yang bisa mengupload dokumen pemilihannya, dokumen selanjutnya, ada yang tidak bisa. Nah, cek di informasi tendernya. Kita lihat pesertanya tadi, oh ini masih dirahasiakan, ada 50 peserta yang ikut. Ya. Metode pengadaan tender prakualifikasi 2 file. 2 file. Oke, prakualifikasi 2 file. Tadi udah prakualifikasi sudah. Nah, 2 filenya itu terlihat dari sini. Download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran. Di sini 13 nih. Pembukaan dan evaluasi penawaran. Di sini dulu. Pembukaan sama evaluasi. Jadi punya waktu sekitar 2 minggu sampai 15 Mei untuk eh, memasukkan file pertama, yakni administrasi dan teknis. Kemudian nanti ada pengumuman nih hasil evaluasi administrasi teknis. Diumumkan juga langsung saat itu. Lolos atau tidak, memenuhi atau tidak. Selanjutnya, pembukaan evaluasi penawaran harga. Jadi setelah itu ada jeda waktu Pak Alam ya untuk ini, untuk 15 sampai 19 itu untuk masukin dokumen harga. Kalau 2 file itu langsung tidak ada evaluasi. Tidak ada pembukaan dulu, langsung ke evaluasi. Ya, langsung ke evaluasi, tidak ada pembukaannya dulu. Kemudian ada penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, surat penunjukan penyedia ya, dan penandatanganan kontrak. Baru berkontrak 1 Juni. Mulainya dari 31 Maret. 31 Maret kemarin ya. Berarti hitungannya Maret, April, Mei, ya 2 bulan lah, 2 bulanan. April, Mei ya, 2 bulan. Proses tendernya 2 bulan. Ini untuk proyek yang besar gitu. Nah, kita coba yang cek yang lebih agak kecilan ya. Ini coba nih. Nah, ini kan kecil nih kalau kita lihat ya. Yang optimalisasi spam Akademi Angkatan Udara Kabupaten Sleman. Dia pakainya pasca kualifikasi 1 file. Kita cek. Nah, pasca kualifikasi 1 file. Jadi, pemberian penjelasan, upload dokumen, penawaran. Kalau prakualifikasi yang tadi, nih, yang prakualifikasi itu dia ada kirim persyaratan kualifikasi dulu. Ya, kemudian ada evaluasi, ada pembuktian, ada penetapan hasil dan pengumuman hasil prakualifikasi. Tapi kalau pasca dia langsung upload dokumen penawaran, apalagi dia 1 file. Berarti administrasi, teknis, harga jadi 1. Kemudian pembukaan dokumen dan evaluasi. Nah,
Evaluasi administrasi dan harganya itu langsung teman-teman ya. Administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Jadi semua. Kemudian ada pembuktian kualifikasi. Pembuktiannya jadi setelah evaluasinya selesai baru pembuktian. Penetapan, pengumuman. Tahapannya jauh lebih singkat. Walaupun dia mulainya juga tetap 2 bulan ya. Pak April sampai Juni. Sama ini dia Juni. Oh, tapi dia ini penandatanganan kontraknya sebenarnya udah bisa dari 1 Mei ya. Kalau yang satunya berarti ini kurang lebih 1 bulan. Kalau yang di sini dia memang dari 1 Juni langsung. Karena memang sudah lebih cepat butuhnya. Lebih udah terlalu mundur untuk tender. Mungkin untuk proyek ini. Jadi dia mulainya dari 1 Juni, selesai 1 Juni. Kalau yang satunya mulainya 1 Mei. Bisa jadi dia tidak sampai 2 bulan tendernya. Atau ini typo sih kayaknya. Kalau enggak 1 Mei lagi gitu. Biasanya kalau ada perubahan nanti akan ada perubahan tanggal. Oke, untuk yang tahapan ini dulu dari pertanyaan yang tadi ada yang ditanyakan? Bapak, saya mau izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak, kalau untuk pemilihan metode tender yang satu file atau 2 file atau yang prakualifikasi atau pasca itu dia ditentukan dari apa ya, Pak? Dari nilai kontraknya kah atau bagaimana? Sebenarnya tidak ada undang-undang atau aturan yang memang mensyaratkan gitu, Pak Iqbal ya. Jadi PPK-nya aja maunya seperti apa? Sistemnya yang mempermudah PPK-nya. Tapi best practice ya gitu yang selama ini apa sih namanya terlaksana kalau besar prakualifikasi karena kan dokumennya banyak. Yang ikut juga kontraktor besar. Tapi kalau yang kayak 3 miliar ini kan yang ikut kontraktor kecil. Jadi satu file juga mereka kalau diminta untuk detail-detail filenya kayak mungkin butuh ISO dan lain-lain pasti tidak terpenuhi. Contohnya seperti ini. Kalau kita lihat ini yang 109 miliar. Tuh, kita lihat tuh. Persyaratan kualifikasi administrasi legalitasnya itu SBU-nya juga banyak nih tuh. Ya. Jasa pelaksana konstruksi jalan raya kecuali jalan layang, jalan land, bla 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 bla, SI 003, SI 004, underpass BS 002, ya butuh banyak. Kemudian dia butuh ini juga, ada nomor NPWP dan lain-lain yang harus terpenuhi. Nah, kalau ini biasanya juga ada sih di satunya. Nah, persyaratannya itu yang paling membesarkan itu di sini. Apabila alokasi dalam dokumen anggaran DIPA yang disahkan tidak tersedia atau tidak mencukupi, maka dibatalkan dan penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Jadi ada resiko biaya di sana. Makanya perlu ada biasanya bank garansi, jaminan pelaksanaan yang harus dipenuhin. Nah, tapi kalau kita lihat yang kecil, tuh syaratnya hanya sedikit. Ya di sini kalau yang untuk 3,5 M gitu Pak Iqbal, jadi lebih dikit memang. Kalau misalkan kira-kira dia lebih dikit ya mending pakai pasca kualifikasi satu file aja, jadi pakai best practice-nya aja seperti itu. Coba kita cari ke Kementerian Perumahan Rakyat ya, ada nggak nih yang bangunan gedung Tower 4 ITS 152 miliar. Nah ini dia pakai pasca kualifikasi itu. Pasca kualifikasi 2 file. Jadi yang tadi pemerintah itu dia pakai 190 itu menggunakan prakualifikasi 2 file, 2 tahap, sorry, prakualifikasi 2 tahap. Yang ini dia pakai pasca kualifikasi 2 file. Kita cek seperti ini. Ya. Tuh. Jadi tergantung apakah balik lagi ini proyek 153 miliar, yang satunya proyek 190 miliar. 153 dan 190 miliar. Hampir mirip ya, tetapi dia pakainya pasca, yang satunya pakai pra.
Suka-suka aja, ya, suka-suka aja, nggak ada aturan yang menentukan gitu. PPK-nya bisa memenuhinya sampai sejauh mana, gitu aja. Seperti itu Pak Iqbal. Eh, ya Pak Iqbal silakan. Nah, mungkin mau bertanya lagi, Pak. Kan suka disebutkan kalau di SPSE itu ada kayak reverse auction. Nah, itu tuh maksudnya apa sih, Pak? Reverse auction tuh gini, kalau misalkan kita kan istilahnya tender ini kan bidding kan. Nah, bidding itu boleh ada negosiasi tawar menawar gitu. Nantinya bisa kalau reverse auction, jadi kalau misalkan ternyata setelah ditetapkan udah lolos gitu kita mau eh, melakukan bidding kembali karena kita merasa harganya kita itu kurang atau kita nggak mampu ternyata, nah itu bisa dilakukan reverse auction. Tetapi kalau misalkan tidak dilakukan, tidak menggunakan reverse auction, berarti setelah dia menang, dia dinyatakan menang, dia tidak bisa melakukan bidding tambahan. Oke, kebayang nggak? Ya, kebayang. Mungkin kalau misalkan kayak ada peserta yang dinyatakan gagal, kalau dia bisa reverse auction, mungkin bisa ngajuin lagi atau beda Bisa, konsep, Pak? tapi gagalnya bukan gagal kualifikasi administrasi teknis ya, hanya gagal harga. Ya, baik, Pak. Oke, ada lagi? Jadi boleh kalau reverse auction tuh nggak boleh rebid, rebidding atau kita bilang bid ulang harganya nggak bisa. Tapi eh, sejauh ini memang saya juga jarang ngeliat sih kalau yang boleh reverse auction. Berarti kan kalau reverse auction nanti secara real time dia bisa turun lagi atau itu kayaknya nggak fair ya secara kita bilang sistem tender itu kalau menurut saya itu kurang adil. Saya bisa, oh kira-kira saya dengar-dengar nih, misalkan perusahaan Pak Iqbal nawar di sini 189 miliar. Wah, saya harus lebih turun, saya rebid lagi deh, saya 188 supaya menang. Nah, itu kan nggak fair ya, rebidding kayak gitu. Oke, Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kerjaan apa yang kecil, yang agak kecil ya kita coba cek coba. Eh, Pengadaannya, pekerjaan konstruksi, tahun anggarannya yang udah lama aja. Yang agak kecil nilainya. Loh, kok jalan semua? Jalan, jembatan, drainase. Sebentar, SPSE-nya kita tadi itu kan Kementerian Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman kan? Heeh. Kemudian kita cek, oh ininya. Tapi enggak benar pengadaan konstruksi. Kita cek yang 2024. Hmm, rumah. Gimana? Oh enggak ada dia. 2025. Oke, 2025 ada yang nilainya kecil. Nah ini. Pasca kualifikasi satu file harga terendah. Pasca kualifikasi satu file, satu file, satu file, satu file, satu file, satu file. Oh, Kementerian Perumahan rata-rata pasca kualifikasi semua ya, dia makainya ya. Ini juga pasca kualifikasi satu file. Dia pakainya pasca kualifikasi satu file dia, dominannya. Tapi kalau kita lihat nih, yang PUPR, PUD, pekerjaan umum.
Hmm. Bagian lingkungan itu perumahan pendidikan tinggi dan teknologi oke ya. Kita ambil ini. Tadi saya langsung tiba-tiba terkick ya Zoom-nya sebentar. Ini saya coba share screen lagi. Saya mau menunjukkan sesuatu yang di Jawa Barat deh. Jawa Barat. Tidak ada, tidak ada tender di Jawa Barat kah? Oh, dia tidak. Mm, 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 mm. Belum ada pernah masukin dia. Ini kan nasional. Kita langsung ke KL-nya aja. Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat yang ditenderkan ya penyempurnaan gedung baru pasca kualifikasi satu file. Oh, nggak ada proyek besar sepertinya ya teman-teman ya. Di 2002 di bawah 10 miliar. Kalau di bawah 10 miliar ini biasanya memang termasuknya tidak besar ya karena kualifikasi usahanya itu masih kecil. Jadi kontraktor kecil bisa mengerjakan sampai 10 miliar. Sehingga pasca kualifikasi satu file yang digunakan. Jadi nggak terlalu banyak sepertinya teman-teman untuk proyeknya. Jadi saya harus ngambil mungkin tahun sebelumnya aja. Yang prakualifikasi 2 tahap udah nggak ada ya berarti ya. Terian P bekerja. Adanya PUPR paling. PUPR yang apa namanya ada untuk yang besar. Kita cek 2023 nggak ada, 2024 nggak ada, 2025 mau jamak. Oke. Nah, ini teman-teman tuh. Kalau yang besar-besar kelihatan ya. Tapi memang kalau ini mah besarnya cukup besar. Ada prakualifikasi 2 file yang 1,9 T, kemudian 982 miliar, 263 miliar, 331 miliar, 355 miliar, 565 miliar ya. Memang besar sih. Biasanya memang untuk yang besar yang 2 file. Kalau misalkan 2 file ataupun 2 tahap gitu. Tapi kalau untuk yang kecil biasanya pakai 1 file saja. Prakualifikasi biasanya memang untuk yang HPS-nya besar. Kalau kita lihat yang HPS-nya agak kecilan nih 4,5 M dia pasca kualifikasi. Walaupun ada juga nih kayak ini pengawasan pengendalian banjir kawasan IKN pasca kualifikasi 1 file ya, tapi 368 miliar. Jadi tidak ada aturan yang memang menentukan secara gamblang bahwa harus menggunakan eh, hal tersebut gitu, harus menggunakan pasca atau harus menggunakan pra. Tergantung dari PPK-nya mau membuat seperti apa. Nggak ada proyek nih Kota Bandung. Hmm, oke. Agak sedikit-sedikit ya. Nah, tapi di sini juga ada kesempatan saya menunjukkan yang ini teman-teman. Review DED pembangunan ILPT Pangkajene dan Kepulauan. Oke.
Di sini dia pakai prakualifikasi 2 file. Seleksi, kan tadi saya bilang kalau misalkan konsultan ada seleksi. Nah, di sini ada keterangan bobot teknis dan bobot biaya. Bobot-bobotan udah minggu lalu ya. 930 juta. Nah, bedanya kalau kontraktor itu bisa mengerjakan yang kecil itu sampai dengan 10 miliar gitu. Tapi kalau yang di sini itu 900 juta aja itu udah sistemnya udah seleksi gitu. Ya, udah sistem seleksi, ada teknis biaya dan di konsultan itu tidak ada grading. Jadi nggak ada, misalkan kita bilang bahwa konsultan besar, Wiratman itu konsultan yang terbesar itu dia bisa mengerjakan kualifikasi besar yang proyek-proyek besar. Enggak. Konsultan kecil, misalkan saya bikin konsultan dengan teman-teman berlima gitu, kita bikin konsultan, kita boleh ikut seleksi di sini. Ya, kita boleh ikut seleksi di sini selama terpenuhi NIB, SBU, sertifikat standarnya sudah ada, ya, terutama SKA, kemudian personil, daftar personil, dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke materi lagi? Ada? Tidak? Bisa saya lanjutkan? Oke, kalau begitu saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke presentasi. Jadi tadi ya, ada satu file, ada 2 file. Kita udah lihat secara langsung perbedaannya berdasarkan sistem SPSE-nya. Nah, tahap kualifikasi, kalau misalkan kita lihat dari yang prakualifikasi, tadi ada ya pengumuman prakualifikasi, itu waktunya paling kurang 7 hari. Memang tidak ada juga, ini juga tidak ada yang menentukan harus 7 hari atau berapa hari. Tetapi biasanya paling kurang 7 hari kerja. Karena kan ada pengumuman, kalau pengumumannya cepat juga, bisa sih untuk proyek-proyek urgent ada yang cuma 3 hari, 4 hari, bahkan 5 hari ada. Tidak harus 7, tapi idealnya 7. Kemudian pendaftaran dan pengunduhan dokumen tadi, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen, evaluasi kualifikasi dulu, pembuktian, baru penutupan dan pengumuman hasil kualifikasi. Ya, nanti ada masa sanggahnya kalau memang apa kalian mau menyanggah, atau masa sanggahnya ditaruh di akhir sekali. Nah, kalau 2 tahap, jadi ada undangan tender, pendaftaran pengunduhan dokumen, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen administrasi teknis. Ini setelah kualifikasi lolos ya. Kemudian pembukaan dokumen, evaluasi teknis, negosiasi teknis. Kalau misalkan diberikan negosiasi, waktu negosiasi biasanya ada ya. Terus kemudian pengumuman peserta yang lulus. Tadi juga ada penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen, penetapan pengumuman pemenang, masa sanggah. Nah, seperti itu. Kalau 2 tahap. Nah, kalau 2 file, sama ya. Depan sih sama, evaluasi gitu. Prakualifikasi dulu. Setelah prakualifikasi lolos, baru selanjutnya undangan tender, pendaftaran pengunduhan, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran ya, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, kemudian pengumuman peserta yang lulus, baru buka file yang ke. Jadi kalau file yang keduanya yang tadi saya bilang udah nggak lolos dari file pertama, maka file keduanya udah nggak dibuka. Kemudian evaluasi harga, penetapan pemenang, masa sanggah. Bedanya dengan yang 2 tahap, 2 tahap di sini ada pembukaan dokumen penawaran, ada pembukaan lagi. Ya, sorry, maaf, sebelum pembukaan dokumen penawaran ada penyampaian ini, dokumen penawaran, teknis, revisi, dan harga. Jadi kalau ada revisinya, ada yang perlu diperbaikin, masih bisa diperbaiki di tahap kedua ini. Tapi kalau 2 file itu nggak bisa, karena ini udah sekali ngirim, walaupun dibukanya nanti. Oke. Untuk 2 tahap, 2 file, dan prakualifikasi ini, ada yang ingin ditanyakan
Nggak ada? Oke, saya lanjutkan. Ke pasca kualifikasi. Kenapa nggak ada prakualifikasi satu file? Karena secara efektif dan efisiennya itu nggak akan masuk. Ya, prakualifikasi tapi cuma satu file. Berarti harus ada pengecekan kualifikasi dulu, tapi filenya satu dan biasanya nilainya nggak terlalu besar. Dan dokumennya tidak terlalu banyak. Jadi kayak nggak efektif dan efisien. Makanya ke pasca kualifikasi. Di mana pasca kualifikasi itu biasanya yang tertingginya dia dari 2 file. Ya, jadi pengumuman tendernya, pendaftaran dulu, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen. Kemudian lanjut ke pembukaan yang administrasi teknis, evaluasi teknis, kemudian administrasi dulu, evaluasi teknis, kemudian pengumuman peserta yang lolosnya. Setelah itu baru pembukaan dokumen kedua, evaluasi harga. Baru setelah evaluasi harga, pembuktian kualifikasi. Sama seperti yang tadi, tahapannya kita udah cek juga, kita udah lihat di SPSE, pembuktiannya ditaruh di akhir. Kemudian ada penetapan dan pengumuman pemenang, masa sangga, masa banding. Nah, secara tahapan seperti ini, tapi secara praktik, ini akan menyulitkan PPK. Ya, menyulitkannya di bagian mana? Menyulitkannya ketika pembuktian, dia sudah masukin harganya lolos tapi gagal di pembuktiannya. Kalau untuk proyek-proyek yang cukup besar. Tapi kalau untuk proyek kecil ya memang yang 10 M ke bawah terutama ya, atau hanya belasan M atau puluhan M, yang masih bisa dihandle oleh PPK-nya, mending PPK-nya pakai yang pasca. Karena kalau PPK harus bolak-balik teman-teman buat ngumumin kualifikasinya dulu nih, habis kualifikasi pengumuman, dia harus ngumumin lagi yang 2 tahap atau 2 file ya. Baru dia menentukan pemenang yang berkontrak. Tapi kalau pasca dari sini dia kalau yang kecil ya, dia langsung aja pembuktian. Jadi habis masukin file kedua dicek, langsung pembuktian, penetapan pemenang. Kalau gagal di kualifikasi ya gagal kualifikasinya. Seperti itu. Oke. Kalau yang ini yang satu file ya. Jadi pengumuman tender, pendaftaran, pemberian penjelasan, penyampaian dokumen, pembuatan dokumen penawaran, evaluasi langsung, administrasi teknis, harga, kualifikasi kayak tadi, seperti persis yang di SPSE. Kemudian pembuktian kualifikasinya, penetapan pemenang, masa sanggah. Seperti itu. Sama biasa ada ya penetapan berkontrak ya, pemenang berkontraknya siapa. Oke. Sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham semua kah? Kalau saya terlalu cepat, angkat tangan aja ya, raise hand aja. Di kelas ini bebas. Pak Riobi, Ya, silakan kalau Malah. masa sanggah tuh sama dengan klarifikasi kah ya? Bukan. Masa sanggah itu jika misalkan pemenangnya kita tahu nih, kemudian kita ngerasa bahwa hasil alasan kalahnya, alasan evaluasinya itu tidak masuk ke kita. Makanya kita boleh Oh, paham, mengajukan. paham. Sebagai kompetitor yang kalah ya berarti? Ya, Oh, oke, oke. walaupun Oke. belum pernah saya lihat tiba-tiba ada yang ganti sih malah. Biasanya sih tetap ya. Tapi ya boleh gitu diberikan masa untuk menyanggah. Tapi boleh ya Pak? Maksudnya dilakukan sanggahan? Boleh, hak. Kan dilindungi hukum juga di Indonesia. Nah, ini nih. Ini yang cukup mungkin teman-teman buat pembelajaran juga gitu. Ini saya kadang-kadang suka berulang-ulang saya tekankan gitu karena ada beberapa hal-hal konyol menurut saya yang sebenarnya bisa terpenuhi. Salah satunya ini saya ambil pertama pembangunan jembatan gantung Gayok ya proyeknya anggaplah gitu. Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Maluku Utara pasca kualifikasi satu file ya kan. Nah, ini tahun 2024 udah selesai. HPS-nya itu 10,4 miliar. Kita lihat hasil evaluasinya. Yang ini Pamindo itu di bawah harganya daripada yang CV Tunggal Jaya. Tapi alasan gugurnya itu di administratif di A.
administratif. Kenapa tidak menyampaikan jaminan penawaran dalam bentuk soft copy atau jaminan penawaran asli sebagai bagian dari dokumen administrasi sampai batas akhir penyampaian penawaran? Cuma kayak gitu doang. Jaminan penawarannya nggak dilampirin doang, jadi dia kalah. Kalau Pak Alam jadi ownernya sakit nggak, Pak? Jadi kontraktor, jadi kompetitornya ya, Pak. Iya, jadi Pamindo deh, jadi ownernya Pamindo nih, jadi Oh, direkturnya. dari owner Pamindo, oke. Tapi Gimana? balik lagi sih, Pak. Maksudnya dari kliennya apakah sudah disampaikan atau belum harus dilampirkannya jaminan penawaran kalau atau tidak. Tapi kalau memang tidak melampirkan dan dari kliennya sudah menginstruksikan, itu otomatis ya salahnya Pamido sendiri istilahnya. Tapi kalau memang tidak disebutkan oleh owner ya sakit hati juga istilahnya dokumen simpel kan, maksudnya tidak dokumen yang membutuhkan effort besar. Oke. Nah, di tugas besar kalian kan ada IKP juga tuh. Di MDP kan ada IKP, instruksi kepada peserta. Di situ kan sudah ada biasanya, diwajibkan. Ya, tuh. Berdasarkan ketentuan dokumen pemilihan bab 3, instruksi kepada peserta angka 28, evaluasi dokumen penawaran, ya, dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan dokumen pemilihan terpenuhi, yaitu dengan dilampirkannya jaminan penawaran. Dia hanya lupa memasukkan jaminan penawaran aja. Dan dia Oh, nggak berarti ngecek ini lagi. memang murni terlewat ya, Pak, oleh Pamindo. Nah, sehingga sulit gitu. Walaupun ada masa sanggah Pak Alam, yang tadi Pak Alam bilang, itu kan Pak Alam mau nyanggah gimana? Oke, oke, oke. Ya, Emang karena karena alasannya sudah dipetakan. Itu alasan ya. semuanya pasti petakan di sini. Oh. Terus, Mitra Andalas Timur Perkasa. Daftar isian peralatan utama. Ada nih ketentuannya di dokumen Oh. pemilihan bab 3, angka 17. Sudah ada gitu. Nggak nyampaikan. Walaupun dia di bawah. Nah, Berarti walaupun ini pulang di dari dokumen di teknis lebih lebih detail ya, teknis itu ada kapasitas peralatan utamanya juga apa harus detail gitu. Kemudian ada surat-surat kalau misalkan sewa alat, ada perjanjian sewa alat juga itu detail seperti itu. Silakan kalau ada yang ingin ditambahkan Pak Alam atau ingin ditanyakan. ini paling Pak mau tahu website yang Bapak tampilkan ini tuh website yang Bapak tampilkan ini SPSE Inaprok Iya, ini tuh SPS. sistem untuk keseluruhan tender pekerjaan di pemerintahan ya atau apa? Iya, benar. Jadi sistem Oh, pengadaan secara elektronik, SPSE, sistem pengadaan secara elektronik. ini seluruh seluruh pekerjaan Pak. Seluruh pekerjaan, nggak cuma di konstruksi ya, ada yang non Heeh. konstruksi juga ada, konsultan juga ada. Oh, Saya juga biasanya bersama teman-teman gitu, teman-teman saya di LAPI pun kita biasanya hmm. lihat nih kayak gini. Oh, kita mau masuk ke mana nih? Oh, supervisi revitalisasi bisa nggak ya kita kerjain ya? Atau kita masuk ke mana nih gitu? Nah, ini ada yang tender, ada yang non tender. Kalau yang non tender kita juga masuk gitu. Misalkan kayak saya, eh e-learning pengembangan kompetensi bidang cipta karya dan prasarana strategis 59 juta. Oh, saya masukin deh ini. Bisa tuh. Ya, pengadaan langsung. Oh, pengadaan langsung udah ditentuin ya, Pak Agung Akbar yang menang gitu. Tapi kalau misalkan masih belum, masih bisa, ya saya masukin, cobain gitu. Nggak cuma ini, di umum pun ada. Ini kan, bentar, yang biasanya banyak tuh di DKI Jakarta. DKI Jakarta nih. Pengawasan pekerjaan fisik konstruksi turap dan pemasangan pagar pengamanan aset di Tebet 288 juta. Bisa nggak masuk? Prakualifikasi 2 file. Oh, bisa nih. Ya udah, saya dengan teman-teman dan tim LAPI ITB atau tim NASA Engineering atau Epic atau siapapun boleh ikut tender di sini. Seperti itu, malam. Jadi boleh ikut. Kita pun di sini. Ini semua konsultan ada, kontraktor ada, studi kelayakan pun ada di sini. Waktu itu tuh apa ya? Hmm,
studi kelayakan tuh lagi itu tuh ada gitu. Eh, buat bantuin apa gitu. Saya pernah lihat itu, tapi tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi studi kelayakan pun ada ditenderkan, nggak cuma pekerjaan seperti ini. Harus yang konsultan DED gitu-gitu enggak. Nih konsultan MK ada ya, konsultan MK. Kemudian probity audit biasanya disebutnya. Pengawas, kalau konsultan pengawas mau jadi konsultan pengawas di pemerintah ya harus ikut nih. Ya, konsultan-konsultan juga banyak di sini. Non tender, cari paket yang non tender coba. Perencanaan, oh konsultasi perencana dalam, oke. Pengawasan berkala, oh ini yang udah paket asik sih ini mah. Kalau yang ini dia rutin soalnya pengawasan berkala. Sub arsitektural bla bla bla. Oh, syaratnya banyak. Nah, karena syarat banyak ini makanya biasanya konsultannya itu kita gabung dari orang-orang lainnya kita jadi satu di bawah under satu bendera. Hasil evaluasinya pun udah hanya ditunjuk PT Arkonin yang menang di DKI Jakarta. Seperti itu. Arkonin itu ada mahasiswa saya kerja di sana. PT Arkonin memang dia biasanya pengawasan sih. Ngambil proyeknya proyek pengawasan. Oke. Ada lagi yang mau coba ditanyakan? Silakan. Terkait web ataupun terkait tadi tender tahapan. Pak, kalau ini dulu kan LPSE ya namanya tuh ya, LPSE pakai KLPD ya. Kalau sekarang kan Ya, disatuin jadi SPSE itu mulai dari kapan berarti, Pak? kalau kita lihat sejarahnya itu SPSE itu tuh tahun 2020 sebelum COVID dah, sebelum COVID. Jadi SPSE itu tahun sebenarnya kan dari kalau itu mah dari 2005 2008 ya. 2005 sampai 2008 kan LPSE, kemudian di yang satu data itu. Jadi udah non apa tuh udah tidak lagi terbagi. Dulu tuh LPSE kalau teman-teman tahu sejarahnya, itu tuh ada perwakilan LPSE Bandung, LPSE Jawa Barat, LPSE masing-masing tuh punya apa bahasanya punya kantor masing-masing. Tapi kan dengan sistem yang seperti itu ada 30 saat itu 33 provinsi di Indonesia, belum yang termasuk dengan kementerian. Itu LPSE-nya banyak sekali. Akhirnya seingat saya 2008 deh, 2008 mau masuk pemerintahannya Pak SBY. SBY itu 2008 yang fase kedua itu masuk SPSE. Jadi disebutnya SPSE 2008. Nah, terus eh ya Pak SBY dah, SBY. Pak Jokowi itu hanya zamannya Pak Jokowi itu 2014 itu hanya mulai difokuskan ke big data. Udah mulai ada penyatuan. Seperti itu Pak Iqbal. Jadi udah lama sebenarnya sih. Tapi berarti baru dibikin website sendiri SPSE ininya tuh kayak baru-baru ini apa ya? Ya, procurementnya itu akhirnya digabungin. Sebenarnya nggak baru sih. Saya dari 2020 saya udah pernah lihat, tapi memang tampilannya belum sebagus ini. Dulu masih di LPSE, di LPSE pemerintahannya. Kalau ini kan kita lihat nih spse.inaprok ya. Kalau dulu tuh masih ada nggak ya LPSE Jabar? Web. Dulu tuh, nah masih gini, LPSE Jawa Barat, LPSE Jabar.prof.go.id. Masih seperti ini dulu. Nah, sekarang udah dia ngelink langsung ke layanan SPSE aplikasi Inapro. Dulu jaringan dokumen informasi hukumnya pun di sini ya masing-masing. Bahkan sampai ada dokumen-dokumen Pemda juga. Tapi sekarang udah terfokus.
Ya, jadi sudah tidak ada lagi ke LPSE ini, tapi kita langsung ke SPSE Inaprok. Ketika kita link, klik langsung ke SPSE Inaproknya yang Kota Bandung. Yang Jabar, ini Jabar ya, LPSE Jabar. Seperti itu. Pak Iqbal mungkin ingatnya di sini ya, Pak? Ya betul Pak. Waktu saya di kampus sebelumnya juga kan saya sebetulnya udah belajar Pak tentang dokumen kontrak ini. Dulu ingatnya ya saya ke LPSE di PU seringnya tuh di Kementerian PU-nya. Ya, benar. Tapi itunya biasanya ada LPSE Jabar, ada LPSE PU, ada LPSE Jakarta, ada LPSE. Jadi banyak. Ini kan domainnya jadi banyak ya, teman-teman ya. Kalau kita mungkin IT dikit lah ya, kita ngomongin IT dikit gitu. LPSE.Jabar ini kan satu domain lagi, nanti LPSE DKI satu domain lagi. Nah, kalau kita ngelihat yang satu ini sudah SPSE Inaprok, jadi satu aja domainnya gitu. Apa namanya, secara kita bilang big datanya tuh terkumpul di satu data, satu server. Yang berarti kalau ini ngedown nih, SPSI Naprok ngedown, semua semua procurement jadinya down juga. Kalau yang dulu LPSS seperti ini, kalau yang Jawa Barat down, ya di yang Jakarta dan lain-lain masih bisa jalan. Oke, mungkin ini saya tunjukkan cukup ya. Ada yang mau ditanyain dari yang saya tunjukkan tadi? Dan ini teman-teman, SPSE itu sudah tidak hanya konstruksi. Kita tidak berbicara konstruksi. Di sini ada belanja konsultan perencanaan pemeliharaan perbaikan tangga gedung, ada, tapi bareng sama belanja jasa konversi aplikasi atau sistem informasi. Digabungkan. Ya, jadi udah bukan cuma konstruksi doang nih. Yang non konstruksi juga ada. Ya, bidang kepariwisataan, industri pariwisata Jawa Barat. Pak, ini ngebahasnya apa? Ya, saya nggak tahu ya kalau yang ini ya, karena saya bukan bidangnya juga di sini. Tapi kurang lebih, kalau yang di konstruksinya kita lebih paham, udah gitu aja. Kalau yang ini, saya juga nggak tahu nih, kayak pariwisata dia butuh dokumen apa aja dan lain-lain. Tapi kalau di konstruksi kita udah ada MDP yang saya share tuh sebagai acuan. Seperti itu. Rudin Sekda, ini uang pajak kalian nih buat rehabilitasi gedung negara tidak sederhana. Rumah dinas Sekda. Rumah dinas Sekda di Kabupaten Garut. Ya, rumah dinas ada rehabilitasinya. Lumayan ya, ada perbaikan renovasi gratis berarti dia. Ya, itulah tender-tender pemerintah, teman-teman. Oke, Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan angkat raise hand. Mohon maaf izin tanya. Ya, silakan Bu. Kalau untuk jaminan penawaran itu Pak di MDP kan ada keterangan apabila disyaratkan ya Pak. Nah kalau Apabila untuk hal disyaratkan. tersebut, iya ada batasan nilai proyeknya nggak Pak? Misal kurang dari 1 M, apakah tetap ada? Ada aja. Jaminan penawaran sih kalian kan bikin kan, kalau disyaratkan ya kalian bikin aja semua. Anggaplah disyaratkan. Supaya nanti kalau misalkan ada suatu saat nanti kalian ikut tender pemerintah, kalian udah tinggal copy filenya. Dan teman-teman, file yang saya berikan kemarin ini, eh, karena kalian RPL dan kalian saya anggap sudah bekerja ya teman-teman ya, eh kalian harus punya file itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian sebenarnya sih kalau bisa sih sharing ya antar nantinya gitu, nantinya sharing antar kelompok karena beda-beda. Jadi kalau misalkan nanti perusahaan kalian suatu saat atau kalian sendiri suatu saat mau ikut tender dan kalian udah tahu oh tendernya jenisnya seperti ini, kalian bisa pakai file yang sama ya untuk kalian tugas besar ini. Jadi nggak perlu kerja dua kali ya. Lebih baik dibikin aja dulu. Sekarang jaminan penawaran dibikin aja dulu. Kan itu cuma kopas sama diisi biodata doang ya, Bu Hikia ya. Iya betul Pak.
Yang Ya, jaminan dari bank kayak gitu ya. ya itu hanya bikin aja ya. Itu kan kita juga kan masih belajar, istilahnya kan nggak perlu data real, jadi it's okay. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Ada tender cepat. Jadi teman-teman ada tender cepat. Sebenarnya tadi nggak ada. Kebetulan kita ngecek-ngecek nggak ada namanya tender cepat ya. Tapi biasanya ada namanya istilahnya tender cepat. Tender cepat itu apa? Hampir sama dengan tender pada yang sebelum-sebelumnya. Hanya kalau tender yang sebelum-sebelumnya itu yang diundang adalah semua. Anggaplah satu kelas, satu dua kelas ini ya berarti. Kelas dokumen kontrak ini diundang semua ya untuk ikut tender. Tapi kalau misalkan tender cepat itu saya mengundang mungkin hanya 5, misalkan kayak Pak Iqbal, Pak Alam, Pak Surya, Bu Kia ya, kemudian Pak Raden sama Bu Sania. Udah 6 aja yang kita kita umumkan cuma untuk 6 orang ini gitu. Tapi kita tidak ngumumin di luar, jadi kalian udah dapet surat undangan ya dari kita. Kenapa? Asasnya apa? Satu, pengalaman kerja. Kita pernah berproyek dengan pemerintah, proyek yang sama. Kedua, kita butuh subspesialisasi. Atau misalkan tadi kita bilang, ini 6 ini kontraktor MEP, khusus MEP. Ya udah kalau gitu kita ke 6 ini aja, nggak usah ke yang lain. Daripada kita buka, nanti yang ikut, ternyata yang ikut juga disubkonin lagi ke kalian, gitu jadinya panjang, akhirnya kita, ya udah kita nggak usah deh, kita tentuin aja. Siapa yang menentukan? Balik lagi PPK. PPK menentukan semua. Oke. Sama tahapannya sih undangan, penyampaian dokumen, pembukaan, pengumuman hasil, klarifikasi, penetapan pemenang. Nah, untuk pengadaan langsung, mencari informasi, membandingkan harga, melampirkan spek. Nah, ini yang langsung ya, yang langsung itu berarti tanpa adanya kualifikasi dan lain-lain. Jadi langsung informasi pekerjaan konstruksi dan harga, membandingkan harga, ini pejabat pengadaan ya, dari 2 informasi, melampirkan spek teknis, gambar dokumen lain, negosiasi langsung, evaluasi, penetapan. Jadi evaluasi penetapan, negosiasi, evaluasi penetapan, negosiasi, evaluasi penetapan. 3 hal ini terus. Kalau udah langsung berita acara, kemudian bukti perjanjian. Untuk yang pengadaan langsung. Ya. Kalau ini untuk pekerjaan konstruksi, konsultan pun sebenarnya bisa nggak ada. Salah satunya saya kemarinnya dapat proyek dari salah satu BUMD. Nah, BUMD-nya itu jasa konsultasi, pengadaannya penunjukan langsung dia. Ya udah kalau penunjukan langsung, saya langsung ditunjuk. Jadi dia udah tahu harganya kurang lebih berapa, ada KAK dokumennya, saya siapkan metode teknis kerja saya, negosiasi harga, kemudian evaluasi dari mereka, langsung penetapan berita acara dan ikatan perjanjian. Seperti itu. Oke. Jadi kalau penunjukan langsung ini lebih singkat. Sebenarnya utamanya itu hanya di 3 ini ya. Jadi negosiasi, penyampaian, evaluasi, penetapan. Negosiasi, penyampaian, evaluasi, penetapan. Sama konsultan maupun kontraktor. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Selanjutnya kalau ada pengadaan langsung barang, ya sama sih, sama barang juga. Jadi cari harga, kemudian klarifikasi negosiasi harga, transaksi, bukti transaksi. Bedanya itu. Kalau untuk pengadaan barang kayak misalkan AC, atau interior, ataupun lain-lainnya. Ya. Nah, tapi ada keadaan darurat. Nah, ini dia. Kalau ada keadaan darurat, opnam pekerjaan dulu, kemudian membahas jenis spek volume dan waktu, dokumen pengadaan ya, PPK menyusun HPS, jadi HPS langsung ada dokumen pengadaan, sampaikan ke penyedia, penyedia
menawarkan satu file penunjukan langsung keadaan darurat, klarifikasi negosiasi ya, berita acara evaluasi, penetapan penyedia, penerbitan. Nah, keadaan darurat tuh tentunya tuh banjir di Sumatera bisa ya. Kemudian kemarin kan di Kota Bandung kebetulan habis hujan badai nggak jelas tuh ya, yang sampai rusak semua. Nah, itu perlu perbaikan. Boleh dikategorikan darurat juga. Kalau misalkan dia menyangkut, misalkan kayak pohon tumbang kena tiang listriknya jatuh, kemudian tiang listriknya jaringan listrik mati total, maka bisa masuk ke keadaan darurat. Atau bencana alam biasanya, misalkan sesar Lembang gempa besar, terus tiba-tiba tanah membuka beberapa rumah jatuh gitu, warga butuh pengungsian, warga butuh hunian sederhana dadakan, boleh dibuat. Oke. Sampai sini ada yang ingin gimana? Sudah paham? Sudah? Oke. Kalau sudah, tunjukkan langsung sama ya tadi. Kalau sudah, materinya habis sebenarnya. Sudah habis, teman-teman. Materi UTS itu sampai sini berarti ya. Nanti filenya akan saya kirimkan ke PJ. Nanti PJ kirimkan aja ke kelas. PJ-nya siapa ya kemarin tuh? Bisa WA saya sekarang PJ-nya? Bisa Pak, sebentar. Kemarin tuh. Ini saya belum download, sebentar saya download dulu. Evaluasi penawaran sama tupoksi. Izin saya belum sempat merapihkan ya. Harusnya tuh saya mau dirapikan jadi satu file yang banyak gitu. Jadi kita ngajar cuma pakai satu file aja supaya kalian bisa bacanya lebih mudah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bu Kirana dan ini Ibu Alia ya. Sudah saya kirimkan. Maaf kalau masih berantakan PPT-nya. Tapi soal UTS-nya maaf juga tidak dari PPT ya. Lebih ke arah diskusi kita. Pertanyaan-pertanyaannya ke pertanyaan diskusi. Jadi tolong diingat-ingat diskusinya apa. Diskusi pasti tentang itu, tentang hal-hal tertentu yang memang sudah dipahamin sih.
Hindari menggunakan GPT ya, karena saya pakai AI tracker. Jadi nanti dokumen kalian akan saya kumpulkan, saya akan masukkan ke AI tracking. Saya tidak mau menggunakan AI. Lebih baik nggak usah panjang-panjang. Saya nggak minta panjang penjelasannya. Saya minta penjelasan singkat, tapi ke intinya aja gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Dari saya cukup, Pak Robi. Terima kasih. Yang lain? Cukup, Pak. Pak. Oke, kalau sudah cukup berarti kelas saya nih untuk hari ini materinya kita akan Pak, bertemu minggu depan untuk UTS ya teman-teman ya. Kurang lebih jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Dimohon jangan terlambat ya untuk minggu depan ya, karena waktu kita cukup terbatas. Pak, izin bertanya. Ya, Eh, kan kebetulan studi kasus saya dapat yang PLE ya Pak ya, yang harganya itu bukan harga satuan tapi cuma lamsam. Nah, mm-mm. saya cari di LPS, LPSE itu susah Pak kalau buat proyek konstruksi gitu, yang gedung. Paling kebanyakan yang gabungan harga satuan dan gabungan Nggak ada ya. lamsam. Coba. Kan tahunnya boleh mundur juga ya. Tadi di ketentuan sebelumnya soalnya 2024 sama 2025 Pak. Nggak ada Dari setahunan itu. 2 tahun, Oh, tumben. Sebentar, saya cek dulu apa ya proyeknya. eh di Kota Bandung ya saya. iya Pak. Harus Bandung. Boleh PU nggak ya? Hmm, Kemarin tuh di soalnya di PPT tuh saya ingat saya utamanya di Kota Bandung. Berarti kalau nggak ada di iya. Kota Bandung boleh di tempat lain. Kalau pekerjaannya tuh harus pelaksanaan, Pak. Atau bisa kayak tadi kan ada yang lamsam tuh yang Bapak waktu presentasi kayak review, DD kayak gitu. Gitu. Yang tender yang pekerjaan Kon- konstruksi nggak boleh konsultansi. Konstruksi kan. Oh Heeh. iya, Pak. Tapi Itu kan itu kemarin kan utamanya Kota Bandung ya. Kalau misalkan iya, kamu Pak. dapat di luar Kota Bandung sebenarnya nggak masalah sih. Kalau mentok gak dapet, Pak, itu boleh pakai itu. Pemeliharaan gedung kantor masih boleh. Masih boleh. Oh, oke, siap, Pak. Mm-mm. Lamsam, ini ada nih. Cari dari dinas lainnya coba. Dinas lainnya banyak. Oke, siap, Pak. Oke, oke. Ini harga satu. Kalau kan nggak harus dinas, boleh pemerintah juga ya. Hmm, Apa diutamakan kan Kota Bandung. Itu kan kalau di iya, PPT kan utamanya yang ada di Kota Bandung. Tapi kalau misalkan iya. nggak ada kan boleh Boleh di luar gitu ya, Pak. Kota Bandung. Misalkan di daerah Siap, Pak. mana ataupun di KL ya Kementerian Pemda, Siap, Pak. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Oke, kita cek coba tender yang lamsam tahun 2024. Nah, ini ada nih perencanaan pembangunan gedung akademi komunitas Oke, siap, Pak. Provinsi Iya, Papua Pak. Tengah. Provinsi Seleksi ya Papua. dia ya. Sebentar, pekerjaan konstruksi. Bentar. Dormitori, rehabilitasi.
Dicari aja dulu ya yang lamsam. Ya, Pak. Harusnya sih pasti ada soalnya. Ya. Pemerintah biasanya ke lamsam soalnya. Kalau di tahun-tahun dilewat ketentuan misalkan 2023 ke belakang nggak apa-apa Pak berarti ya. Boleh kalau emang itu tahun 2023 ke belakang. Oke, siap. Makasih Pak. Ada nih kalau yang 2023 ada. Kamu boleh bisa bebas ya, kan boleh kalau utama kalau nggak dari Kota Bandung ya boleh ambil dari kementerian, kemudian dari DKI Jakarta ataupun daerah-daerah yang memang banyak proyek dengan menggunakan lamsam aja nggak apa-apa. Ya Pak, baik Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain udah dapat proyeknya semua aman? Udah, Pak. Oke, kalau sudah berarti sampai di sini, sampai bertemu minggu depan ya. Kalau ada apa-apa di grup aja ya. Sama BAP-nya jangan lupa dikirimkan, jangan terlalu siang. Itu aja dari saya, terima kasih. Izin Pak, Ya. apa perlu diambil gambar dulu untuk Oh BAP? iya, 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 iya. Silakan, silakan, silakan. Saya lupa jadi. Terima kasih udah diingatkan, Misalkan Kirana. Silakan. yang tidak terkendala silahkan dinyalakan kameranya.